Gibran. KPU langsung ngeluarin keputusan. Nah, keputusan apa? Bila KPU dilarang membuka dokumen ke publik. Ya, meski ada batasannya selama 5 tahun loh. Prakteknya nggak semudah itu. Maksudnya 5 tahun, data pejabat selama dia menjabat loh, itu nggak bisa diakses masyarakat. Kita nggak boleh tuh minta data diri ke KPU soal presiden dan wakil presiden. Nah, kan KPU Republik Indonesia hanya nyimpen data mereka berdua. Banyak kalangan bilang, ini data gubernur sama wagub, wali kota dan wawali, serta data diri bupati dan wakil bupati bakal dilarang juga. Lah piye ini? Lah masyarakat percaya, ya nek duwe ijazah. Terus yang ini, ya nek ijazah nggak asli. Kan repot ini. Masyarakat jadi milih kucing dalam karung. Jebule itu kucing. Loh, mengapa begitu? Keputusan KPU Republik Indonesia atau KPU Pusat akan jadi juri prudensi alias rujukan buat mengeluarkan peraturan yang sejenis. Loh, fokusnya sih memang perkara keaslian ijazah. Padahal jika belajar dari pilkada serentak November tahun lalu tuh ada 2 kandidat kepala daerah didiskualifikasi gara-gara ijazahnya palsu. Lah ini kan harus ngerti. Kalau nggak dipublikasikan, tahunya dari mana kalau palsu? Kan repot nih KPU ini, parah ini KPU ini. Yang pertama pilkada untuk Kota Palopo itu di Sulawesi Selatan dan pilkada untuk Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung itu kan didiskualifikasi. Ya akhirnya ketahuan kan kalau itu palsu. Nah, sebelum gonjang-ganjing ijazah Jokowi saja, KPU gak gerak itu. Menunjukkan ke masyarakat gimana salinan ijazahnya. Loh, Begawan sendiri sebenarnya sudah nggak tertarik nih bicara kebenaran kayak gini nih. Dalam konteks ini loh. Karena perdebatannya sudah berlebihan, bludak, too much. Rakyat nganggepnya tuh andai bicara tentang ijazah, dianggapnya suka tidak suka sama Jokowi. Ada yang, wah kamu iri sama Jokowi, kamu sakit hati. Wah ini nih para termol-termol tuh. Cuma itu aja yang mereka katakan. Padahal bukan hal masalah ijazah asli atau palsu. Karena Jokowi itu sebuah pejabat publik, pemimpin negara yang harus diketahui oleh rakyatnya. Lalu benar-benar ijazah palsu ya coba. Nah tentang ijazah Gibran yang hampir sama. Orang mempertanyakan keaslian dokumen sama rekam jejak pendidikannya. Itu wajar masyarakat menanyakan itu. Loh kamu tuh digaji sama pajak rakyat. Rakyat pengen tahu ini ijazah tenan apa ora toh. Lah kok kemana-mana manuvernya Jokowi kemana-mana. Yang akhirnya membawa korban banyak masyarakat. Bukan teladan seorang pemimpin kayak gitu itu. Nah, itu sesuatu yang wajar. Masyarakat bertanya. Ya karena dia memimpin kita. Mosok kita dipimpin oleh orang yang menipu, memalsukan dokumen. Anda memang ijazahnya asli, gak usah banyak bicara. Orang usah banyak manuver, orang usah nganggu pengacara, orang usah nganggu preman. Ngapain lu? Kan pemimpin, orang nomor 1 di Indonesia yang bisa mengatakan itu udah digeni. Kenapa takut kalau benar-benar asli? Jadi teladan harusnya buat masyarakat, bukan malah kayak gini ini ancur lebur mawut ruwet. Lah ikuti saja prosedurnya. Nah KPU sendiri harusnya dengan enteng ringan gari mengupload ijazah itu gendang rampung. Kalau saya pribadi mengatakan yang angel ya Pak Jokowi, rintitannya ya KPU GM. Kenapa sih rakyat digituin? Misalnya ada orang tanya, gelangmu asli atau palsu? Asli. Tunjukin aja gelangnya di tes. Oh asli. Gampang kan? Ruwet ini jadinya. Lah urusan pemimpin itu kan banyak. Orang mau kepentingan individu begitu. Itu kan masalah remeh sebenarnya. Masalah paling remeh buat Jokowi dan keluarganya. Kenapa dibuat sulit? Maka masyarakat jadi bertanya-tanya. Masyarakat jadi curiga. Boleh, bukan sakit hati bos. Bukan iri. Bukan apapun. Bukan membenci, tidak. Ya, tapi karena manuver-manuver yang sangat menghebohkan. Ya, sangat meragukan saja masyarakat. Jadi ragu. Lu bagaimana bisa loh? Dokumen-dokumen kelengkapan syarat buat ngedaftar pilpres mosok dilarang diketahui publik. Lu KPU sekarang ini loh, kok aneh ini nih. Dan peraturan larang itu diterbitkan sesaat setelah isu itu jadi pemberitaan yang bertubi-tubi, berkelanjutan. Kayak episode sinetron yang TV, ratusan episode. Lu pertanyaan mendasarnya. Nek kita semua tahu dokumen itu, terus kenapa? Nah, ada teman saya yang tanya gitu. Misalnya Jokowi itu ijazahnya terbukti palsu meh ngopo gitu.
Apa sih resiko yang didapat pejabat bila dokumennya ditunjukkan ke masyarakat misalnya? Loh, secara pribadi, Om Begawan setuju. Tidak semua data harus dibuka. Iya, saya setuju. Tapi yang sifatnya umum, yang melekat pada dirinya, alamat, nomor KTP, umur, ya termasuk pendidikan. Lah kalau saya bilang pendidikannya S1, mana ijazahnya? Kan masyarakat harus tahu. Ya harus dibuka dong. Kayak LHKPN, dia dilaporkan ke KPK. Masyarakat butuh tahu. Kayak apa sih pemimpin kita nantinya? Seorang pejabat punya tanah di mana-mana, luas berapa, harga appraisalnya nyampe berapa. Itu padahal data-data kepemilikan kekayaan. Apalagi data pribadi, diri, macam KTP, KK, ijazah rapot, atau bila keberatan, ya ditampilkan saja. Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat dan membahas terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir, belum ada titik terang, baik dari pihak Jokowi maupun dari pihak penegakan hukum dan Roy Suryo. Nah, jadi pembahasan kita kali ini kita melihat ya dari sudut pandang dulu dari para tergugat, yaitu mantan Presiden Joko Widodo, dan begitu juga dengan para tersangka. Sebenarnya apa yang terjadi, kenapa sampai saat ini terkait dengan kasus ijazah ini sepertinya ada dilema antara penegakan hukum dan para tersangka dan para tergugat. Kalau kita melihat apa sebenarnya terjadi dalam kasus ijazah Jokowi, banyak yang mengira bahwa ini adalah bermuatan politik, banyak yang mengira semuanya ini adalah berupa drama, ya, yang terus menerus tidak ada ujungnya. Nah, namun hal yang perlu kita perhatikan bahwa dalam kasus ijazah ini mestinya penegakan hukum ini harus bersikap tegas, ya, karena kalau kita melihat beberapa komentar-komentar netizen di setiap media sosial menyatakan bahwa seolah-olah penegakan hukum dalam kasus ijazah ini sepertinya lemah, ya, tidak bisa mengungkapkan kasus apa yang sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, bahwa memang dari pihak Pak Jokowi, kita perhatikan bahwa pandangan mereka terhadap ijazah Jokowi itu adalah asli. Ya, sementara Roy Suryo menyampaikan bahwa menuduh 99,9% adalah palsu. Yang sebenarnya di sini mana yang benar, teman-teman? Bahkan publik pun sepertinya kebingungan terkait dengan narasi-narasi yang dibangun oleh para tersangka, begitu juga dengan pendukung Pak Jokowi, dan begitu juga dengan penegakan hukum kita. Ya, jadi sepertinya tidak ada titik temunya dalam kasus ijazah ini, ya, saling mempertahankan apa yang sebenarnya mereka sampaikan, apa yang sebenarnya mereka bela dalam kasus ijazah ini. Jangan pernah kita melihat bahwa ya, kita melihat bahwa seperti yang dipaparkan oleh Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi ini adalah 99,9% palsu, ya, dengan bukti yang dia tunjukkan. Oke, coba kita melihat sebenarnya apa yang terjadi. Ya, pemerintah kalau sudah tahu Jokowi dan Gibran ijazah palsu, ya langsung aja ditangkap dan dipenjarakan. Ya, jadi kalau semuanya sudah jelas benerang, ya ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini palsu, mestinya penegakan hukum itu, ya, mestinya tidak ada kata lagi pandang bolo, ya, segera eksekusi, ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari dulu juga semua telah tahu, ya, tapi dramanya penuh tipu-tipu, ya. Jadi inilah yang susah kalau terjadi seperti ini, bahwa kalau dari awal, dari dulunya sudah tahu kasus ini, mestinya ini penegakan hukum harus bersikap tegas, ya, segera untuk mengadili. Kemudian bahwa pemilu masih beberapa tahun, tetapi persiapan sudah dilakukan oleh Ketua KPU demi untuk meloloskan
ya yang nggak punya ijazah agar bisa jadi presiden, tidak pidanakan KPU dan KPU. Ya, jadi gendangnya tangkap itu dan adili Jokowi dan kroninya itu jalan terbaik dan pembelajaran antara Trump. Pos anggota KPU sebanyak dipenjara langgar undang-undang dan penyelenggaraan pemilu. Ya, jadi ternyata teman-teman bahwa dikatakan oleh netizen di sini bahwa ketika KPU ya meloloskan ya calon-calon wakil presiden seperti pada umumnya, yang mestinya ini tidak ada lagi kendala apapun ya. Tentu mereka sudah mengecek dan sudah memverifikasi segala dokumen yang dibutuhkan oleh para calon. Yang mestinya ya ketua KPU di sini sudah tahu sebenarnya ya, sudah tahu dan memahami ya berkas atau dokumen siapa yang tidak lolos. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa ya seperti ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, mantan Presiden Joko Widodo ini ya bisa lolos pada saat itu. Ya, kalau benar seperti yang dituduhkan oleh para tersangka tersebut teman-teman bahwa 99,9% palsu. Ya, ini yang sepertinya aneh begitu ya kinerja KPU. Ya, bahkan netizen menyatakan bahwa ini KPU ini harus sebaiknya dipenjara ya. Dikatakan anggota KPU-nya sebaiknya dipenjara, langgar undang-undang dan penyelenggara pemilu. Bahkan bubarkan KPU dan ganti yang lain kalau peraturannya tidak jelas. Ya. Ini bahkan netizen ini sangat mengkritis betul ya, mengkritis sangat pedas ya terhadap KPU ini kalau misalnya ini sepertinya ada sesuatu hal yang tidak bisa dibongkar di sini. Yang mestinya KPU di sini harus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, ya. Bahkan bubarkan KPU dan ganti yang lain dan peraturan yang tidak jelas. Kebusukan ketua KPU karena nggak ada angin, nggak ada hujan, buat peraturan yang menyesatkan. Dan kelompok yang Jokowi ketahui, beroknya nggak merasa malu. Ya, jadi teman-teman ini semakin kuat ya dugaan para netizen ini terhadap KPU kalau ya dikatakan netizen tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mereka membuat peraturan-peraturan. Ya mestinya ini untuk kepentingan siapa? Ini untuk kepentingan atau kebutuhan siapa? Sehingga KPU-nya di sini ya tiba-tiba tiada angin, tidak ada hujan, mereka membuat aturan sendiri. Yang mestinya ini harus dipertanyakan oleh pihak penegakan hukum dalam pengungkapan kasus ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Itu saja, berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.